Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di Renungan Harian HKBP Denpasar tanggal 20 Januari 2024, tepat hari Sabtu hari ini. Sebelum kita membaca renungan, lebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung buku Ende nomor 435 ayat 1. Kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau Tuhan dari seluruh hati dan pikiran kami dan segenap jiwa raga kami. Dengan mulut kami harus selalu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, karena begitu besarnya kasih-Mu kepada kami yang menyertai hidup kami sepanjang malam hari hingga pagi hari ini, dan kami percayakan sepenuhnya seluruh aktivitas kami Tuhan, dari pagi sampai terbenamnya matahari, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dan isilah hidup kami melalui firman-Mu yang akan kami renungkan pada saat ini Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara kekasih Kristus, nats bagi kita di pagi hari ini untuk kita renungkan dan pergumulkan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 71 ayat 23. Saya akan bacakan lebih dahulu dalam bahasa Batak. Begini dikatakan: Ikon marulopolok ma bibirhu endehonokku maho nang todiku naung tinobusmi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Saudara-saudara kekasih Kristus, firman ini memperlihatkan aktivitas seorang pemazmur yang bersorak-sorai karena telah dibebaskan, dan perasaan ini benar-benar dihadapi dan dirasakan oleh pemazmur sendiri. Saudara, pengalaman adalah guru besar. Bila pemazmur dalam nats ini menunjukkan aktivitas iman yang tak akan pernah putus dan tidak akan bosan-bosannya dia mengumandangkan nyanyian pujian kebesaran Allah, dan bibir yang selalu mengucapkan kekaguman kepada Allah. Itu bukanlah suatu kebetulan yang sering dipahami oleh orang banyak seolah sebuah kemujuran telah terjadi, tetapi penuh kesadaran akan hidup yang terus-menerus dalam dampingan Allah, dan menyadari kalau mulai masa kelahiran sampai tua dan rambut memutih, Allah yang telah menyertai. Walaupun proses perjalanan hidup dia rasakan tidak selalu berjalan mulus dan menyenangkan setiap harinya, tetapi bahkan menghadapi perlawanan dan persoalan yang tidak sederhana. Pemazmur sering bergumul dengan keras, yang artinya pemazmur bukanlah membanggakan hidup yang selalu aman dan berkecukupan tanpa beban dan masalah. Variasi kehidupan juga dipahaminya, tapi
Dia juga menyadari kekuatan siapa yang terus membuatnya berdaya dan bertenaga selama dalam proses perjalanan dan pertumbuhan kepribadiannya. Seiring dengan itu, pula lah imannya terus bertumbuh. Dalam nats ini kita bisa melihat pujiannya kepada Allah karena sadar akan penyertaan Allah semenjak dari kandungan, bahkan dari kandungan sampai pada masa muda dan sampai masa tuanya, sampai putih rambutnya, tak pernah berhenti. Dan masa itu adalah masa yang penuh penyadaran dalam dirinya dan dia tanamkan. Dan itu menjadikan komitmen dalam kehidupannya untuk terus bersorak, bernyanyi, dan bermazmur bagi Tuhan. Bibir dan jiwa adalah mewakili seluruh eksistensi hidup yang terus dalam proses penyelamatan. Dan bukan hanya pada pemazmur, tetapi pada setiap orang yang merasakan penyertaan Tuhan, tak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan Allah. Allah telah mengerjakan untuk kita banyak hal. Tetapi apakah kita juga salah satu yang menunjukkan dan kesadaran yang terus dipengaruhi oleh pujian-pujian kepada Allah, oleh karena perasaan dan rasa yang kita rasakan sendiri sebagai perwakilan dari diri kita. Saudara-saudara kekasih Kristus, bila kita sadar akan pengaruh Allah dalam hidup kita, ucaplah syukur dan nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan dari segenap raga dan jiwa kita sendiri. Sungguh Allah itu sungguh baik. Allah itu adalah Allah yang senantiasa memberi pengaruh dalam kehidupan kita, dalam keberhasilan kita, dalam kelemahan kita, dalam setiap apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudara, mari segenap jiwa dan raga kita memuji, memuliakan Tuhan seperti pemazmur ini. Baik bibir dan jiwanya terus memuji kebesaran Allah. Seluruh jiwanya yang telah dibebaskan bersorak-sorai karena telah dibebaskan oleh Allah. Demikianlah topik renungan kita hari ini. Hari yang bersukacita oleh karena Allah yang telah membebaskan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, terima kasih Tuhan, karena Engkau yang senantiasa memberi pengaruh dalam kehidupan kami, sehingga waktu-waktu kami Tuhan, dalam berbagai keadaan, dalam saat-saat keadaan berat maupun keadaan bersukacita, kami senantiasa di dalam kendali Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh kami rasakan Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kami terus dikuasai oleh Roh Tuhan yang memberikan kami kesadaran bahwa dari sejak kandungan sampai kami lahir, masa muda, sampai pada masa tua kami, sesungguhnya kami selalu Tuhan perhatikan dan tak pernah Tuhan tinggalkan. Sehingga kami layak memuji Tuhan dan sungguh-sungguh dari jiwa kami senantiasa bermazmur untuk memuliakan Tuhan. Karena tak sedetik pun Tuhan, kehidupan kami Tuhan abaikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus tetaplah bersama-sama dengan kami untuk menghadapi kehidupan kami. Khususnya hari ini untuk setiap aktivitas kami, Tuhan senantiasa memberkati kami dan memberi kami petunjuk untuk seluruh apa yang harus kami kerjakan. Supaya semuanya itu Tuhan tetap menjadi berkat dan karunia bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu sepanjang kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.
Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku.